Bahagia
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syaki wa dardi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syaki
Ko dan nyombo, aduh udah na tem na kabu na ngoro. Peh. Balik lagi na kalau pakai meno aduh. Hinahanap ko ito. Yang ke bagian yang kecil paling itu. Selalu kembali diharapkan kepada seluruh jemaah yang akan berhenti di tempat mulianya yang akan di luar masjid harap segera datang dalam. Jika tidak menginformasikan kepada seluruh jemaah yang akan di luar harap segera datang dalam karena acara segera kita mulai. Dan bagi jemaah kamu yang akan di luar harap merapat menuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji berdiri syukur pada sama-sama sapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrah ibadahnya lah kita mulai berbahagia ini dapat langkah mendaki tempat yang mulia, mana lain mana bukan Tuhan Tayo adalah membuka ikuti pengajian tauhid tasawuf, zikir dan tawajuh yang insyaallah yang nantinya akan dipimpin oleh yang mulia guru kita bersama Abunda. Selamat beri salam atas pasangan kita saling mensajikan kebanggaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah yang menyebar nemo bersama alam yang mana ilmu pengetahuan alam yang penuh dengan pengetahuan yang Eropa. Yang tentunya bersama Allah sahabat beliau sekalian yang seiring langkah seimbang bahu demi beliau sabda kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang mulia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala melalui kita bersama Abu Ya Syekh Haji Ahmad Wali Al-Khalidi beserta keluarga besar beliau. Semoga Abu Ya diberi banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan terlebih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu pimpin kita yang berjalan kepada Allah baik secara jasmani maupun secara rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama putra Abuya yang insya Allah dibawa berbahagia istimewa. Rasanya sejati Dayo Abu Tuda dan juga putra beliau dan juga rombongan beserta untuk Airbus yang alhamdulillah di malam yang istimewanya yaitu malam terakhir. Sementara zikir di sini maka saja yang dibawa kami berbahagia. Dan juga kata-kata penghormatan kami haturkan kepada Abu Boyo selaku Ilyas selaku koordinator lapangan XP di sini yang juga tidak henti-hentinya berusaha mengatur acara sehingga acaranya sukses sendiri. Dan juga kata-kata penghormatan saya berikan kepada Gubernur NPDP Bandar Besar Nasional Bali, Papi, dan juga kata-kata penghormatan kemuliaan kepada guru-guru kita, Abi Bangko, Abi Protan Dasik, yang juga selalu hadir buat yang berbahagia ini. Dan juga kata-kata penghormatan kami haturkan kepada seluruh wali-wali kantor baik kecamatan maupun kampung yang telah berhadir. Dan juga kata-kata penghormatan kepada ibu-ibu P2T dan SP2T yang telah berhadir. Dan juga kata-kata penghormatan yang istimewa kami haturkan kepada seluruh jemaah yang terberhati di masa pagi yang mulia ini. Baiklah, menyingkatkan waktu untuk langkah yang pertama, mari sama-sama kita dengar pembacaan makalah. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Tunku Khairul Anam. Kepada Tunku Khairul Anam tempatnya waktu diserahkan dengan segala hormat. Sebelumnya kami harapkan kepada seluruh ibu-ibu yang berhadir harap maju menunggu. Jika tidak mengimbau kepada ibu-ibu P2T dan SP2T yang berhadir tempat yang aslinya untuk harap maju berpikir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersama-sama di langkah yang paling utama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga pada malam yang berbahagia ini kita sudah sampai di dalam masjid. Dan tak lupa pula salawat dan salam mereka kita sampaikan kepada seorang tokoh revolusi Islam yaitu baginda Muhammad SAW yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah. Dan penghormatan bertuan kepada Abu Ya Syekh
Haji Amran Wali Al-Khalidi, dan kepada Abu Muda yang sudah berada pada malam ini di tengah-tengah kita, dan kepada segenap keluarga beliau. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi makalah yang bertema kita umat Islam mengaji. Satu, kita mengaji akidah agar kita dapat beriman kepada Allah dan Rasul dan yang disampaikan oleh keduanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua, kita mengaji hukum syarak agar amal perbuatan kita tidak jatuh ke dalam maksiat atau melanggar perintah Allah. Tiga, kita mengaji tentang sifat-sifat nafsu yang baik dan yang jelek agar kita dapat berhubungan baik dengan Allah dan sesama. Empat, kita dapat menyangkutkan hati agar senantiasa hudur di hadapan Allah. Lima, kita dapat menyaksikan Allah dalam wujud kita baik perbuatan, sifat dan zat kita di dalam wujud Allah agar kita mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah. Kita fana pada Allah dengan Allah, hidup dengan taufik hidayah Allah dalam meniti kehidupan. Inilah kewajiban bagi kita umat Islam sehari-hari di mana kita berada. Ajaran yang diajarkan ini kebanyakan dari masyarakat umat Islam, baik ulama dan lainnya, menentang ajaran ini. Dari kategori di atas, di mana mereka yang tidak setuju kepada Tengku, akhir dapat menyampaikannya agar kita dapat mengikuti ulama-ulama yang menentang itu. Apakah Tengku Aswadi telah mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan dalam tauhid tasawuf dari gubernur TPTPI dan Oro pada awal malas mengaji, suka berpolitik, di waktu sakit baru rajin mengaji. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalam, Abu Ya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Darussalam, 18 Februari 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sama-sama mengucapkan kepada Guru Nubus yang telah membaca makalah yang berjudul Kita Umat Islam Mengaji. Baiklah, pada malam Allah selanjutnya bersama-sama kita datang tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia kita Abu Muda. Pada waktu persilakan dengan segala hormat. Sekali-kali khairul anam bilangnya, sekali-kali khairul nufus ya. Memang begitu. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulla harfin kutiba wa yuktabu abadal abadi wa daharat dahirin. Lin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala alihi wa ashabihi wa ulama'ihi salihin, khususan murabbina wa mursyidina ila abina wa ummina lillahi lahum al-fatihah. Wa rahmatullah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji dan syukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini, diberikan oleh Allah kesempatan kita dapat bertemu kembali dalam rangka mungkin Senin terakhir menyambut bulan suci Ramadan. Insyaallah minggu depan ada umur yang panjang, kesehatan, dapat rezeki kita bertemu dengan Ramadan insyaallah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya dan ulama-ulamanya. Dan yang sama-sama kita muliakan murabbina kita, Abuya, ada Umi kita, Inya kita, dan ulama-ulama kita, Abu Khalifah, Wali Nanggro, gubernur-gubernur, dan orang yang begitu gigih dalam memperjuangkan ajaran kesufian ini. Baiklah, pada malam ini barusan kita telah mendengar ada beberapa yang mesti harus kita kaji ya. Yang pertama, kita harus mengkaji atau mengaji akidah. Yang kedua, kita harus mengaji hukum syara. Jadi kita belajar akidah itu agar kita dapat beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi apa yang disampaikan oleh keduanya. Lalu kita mengaji hukum syarak, bahwa ini syarat dan rukun, bahwa ini sah dan batal, ini haram, ini wajib, ini makruh dan mubah dan sebagainya. Kita belajar kalau di pondok pesantren itu mulai dari kitab kecil. Kalau kita dulu di kampung-kampung sudah belajar itu kitab kerukunan, kita belajar Masailal Muhtadi, kita belajar Matan Takrib, kita belajar Bajuri, kita belajar Ya'anatul Talibin sampai Mahali. Jadi kita belajar. Itu gunanya agar amal perbuatan kita tidak jatuh ke dalam yang melanggar. Mungkin menurut kita tidak masalah, tetapi dalam hukum syara itu haram. Jadi kita harus mengenal ini hukum-hukum syara itu agar tidak jatuh kita ke dalam kemaksiatan. Lalu yang ketiga, kita harus mengaji juga tentang sifat-sifat nafsu. Ya, bahwa sebagaimana kita tahu ada nafsu yang begini, ini ciri-cirinya begini. Ini masih marah-marah, masih ganas, atau cenderung kepada melakukan maksiat semata. Ini nafsunya nafsu ammarah. Ya, jadi ciri-ciri nafsu ammarah ini jadi ada nafsu yaitu lawwamah.
ada nafsu mulhamah. Ini sudah cenderung ke arah kebaikan. Jadi ada nafsu mutmainnah. Dia sudah tenang ke masjid, sudah suka salat berjamaah, tidak nyaman dia duduk-duduk di tempat-tempat yang tidak baik, bergaul dengan yang tidak baik dia tidak nyaman, membicarakan yang tidak baik dia tidak nyaman lagi. Dia sudah tenang jiwanya dengan yang baik-baik, di tempat yang baik, bergaul dengan orang yang baik. Jadi mungkin ini juga masuk dalam definisi yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi bahwa tasawuf itu adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ma'a qaumil kiram. Ya. Jadi ma'a qaumil karim fi zamanil kiram. Jadi akhlak yang mulia berteman dengan orang-orang yang mulia pada zaman yang mulia. Dia tahu lagi ciri-ciri sifat nafsu radiyah. Dan dia belajar juga tahu ciri-ciri sifat nafsu mardiyah. Radiyah, mardiyah, dan kamilah. Jadi dia belajar dengan dibimbing oleh syekh, murabbi yang memperkenalkan kepada kita. Walaupun kita sudah paham akidah ini, sudah paham hukum syara ini, dan juga dibimbing kita oleh seorang syekh, ya, kita harus mendengarkan apa yang arahan dan bimbingan daripada syekh. Oleh Ajibah Husni, dia mengatakan man alqahullah, siapa orang yang Allah pertemukan, man alqahullah ila syekh tarbiyah, kepada syekh yang mau mentarbiah kita dari nafsu kebinatangan kepada nafsu kerohanian, nafsu kemalahikahan, memperkenalkan kita nafsu-nafsu yang baik, membentuk akhlak kita kepada akhlak yang baik. Itu fala yahtaju siwa fala yahtaju ilai, maka tidak berhajat lagi ia siwa selain istima' dan ittiba', yaitu mendengarkan bimbingan arahan daripada syekh itu dan mengikut syekh itu. Zaman dulu, ya, kok kamu bisa tembus pandanganmu kepada yang gaib, kepada apa yang ada dalam batin. Siapa gurumu? Oh, ada guru saya di Pulau. Sampai Imam Ghazali ini berguru kepada guru yang ditunjuk oleh adiknya. Padahal beliau ini seorang pembesar, seorang mufti, akabirul ulama. Kita mau sampaikan bahwa ilmu Allah ini cukup luas sekali dan banyak sekali. Allah memberikan kepada orang yang berguru. Allah memberikan ilmunya ini kepada orang yang berguru. Ada ilmu akidah seperti yang kita baca tadi. Ada ilmu syara', ada ilmu tentang nafsu-nafsu ini. Bahkan kalau kita melihat dalam hikam itu, Atha'illah Sakandari mengatakan, lebih baik kita berteman dengan orang jahil yang tidak senang ia dengan nafsunya, ketimbang kita berteman dengan orang alim yang senang dengan nafsu. Ini ada apa perkara nafsu ini? Dan dia alim, tapi reza dengan nafsunya. Ini enggak alim, tapi tidak reza dengan nafsu. Tapi lebih unggul yang tidak alim, yang tidak reza dengan nafsunya ketimbang orang alim yang reza dengan nafsu. Ya inilah diajarkan di dalam majelis pengkajian tasawuf ini. Ini di poin yang ketiga ini kita belajar, diberitahu tentang sifat-sifat nafsu yang baik atau sifat-sifat nafsu yang tidak baik. Lalu yang keempat,
kita dapat menyangkutkan hati agar senantiasa hujur di hadapan Allah. Jadi kalau kita sudah bisa berakhlak tidak dengan akhlak kebinatangan, kita sudah bisa berakhlak dengan akhlak rohaniyin istilahnya, maka kita bisa menghuturkan Allah, hadir, menyangkutkan hati, hutur Allah di hadapan. Nah, ini perlu ada bimbingan tarekat. Allah di dalam hati, ya. Itu makna hutur Allah. Kalau kita bisa praktekkan ini di dalam salat, bahwa tidak terlihat dunia di dalam salat. Salat kita itu zuhud, salat itu khusyuk. Maka 2 rakaat salat orang yang zuhud ini lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat orang yang tidak zuhud. Jadi dunianya kadang-kadang kita mau dalam sembahyang. Kita bukut Allahu Akbar. Tengok dah baca Fatihah, tetapi dia tanya ulang. Tengok dah baca Fatihah, tengok ruku, kita mau pintu gede dalam sembahyang. Kita mau pintu ke bayang tanya pintu gede, bayang tanya belang, tanya laut, tanya gunung, tanya pangkat, tanya anak, tanya inong. Ini sudah masuk dunia di dalam sana. Ini tidak zuhud. Nah, jadi kalau tidak ada masuk dunia ini, kita bisa menghuturkan Allah ini. Jadi makna zuhud itu tidak ada dunia di dalam hati, di dalam hatinya. Itu lebih bagus. Lalu yang kelima, kita dapat menyaksikan Allah. Hilang wujud kita, baik kekuatan, sifat dan zat kita di dalam wujud Allah, agar kita dapat mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah. Kita fana pada Allah, bapa dengan Allah, hidup dengan taufik hidayah Allah di dalam meniti kehidupan. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wa'mur ahlaka bisalat, perintahkan keluargamu dengan salat. Fa inna Allah ya'tika birizqi, Allah nanti akan mendatangkan kamu rezeki yang tidak kamu sangka-sangka. Jadi apa hubungan salat dengan rezeki? Kita beranggapan bahwa rezeki itu di laut, di gunung, di usaha, di mukat. Inilah kalau sampai tingkat salat kita ini hudur Allah, tajalli Allah, fana lainnya, maka Allah akan memberikan bantuan. Maka sekarang di mana kita mencari syekh atau metode ilmu atau murabbi atau syekh yang mengajarkan kita salat, tetapi Allah datangkan kita rezeki. Allah mudahkan hidup kita. Allah tenangkan keluarga kita, kehidupan kita di dalam mengarungi dan menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Wasta'inu bisa beriwasa. Jadi kita bisa minta bantu, tolong dengan kita melakukan kesabaran dan dengan melakukan salat. Dia orang lama, kalau dia galau, mumang, puneng, jak semayang. Menyuruh dino, galau, mumang, jak bak pantai, jak apa? Jak bak pantai, duduk, happy-happy. Jadi beda antene uling lama dengan antene uling dino beda. Jadi munan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat merasa puas
Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat qurratul aini fi salah." Jadi jadikan kesenanganku di dalam salat. Jadi begitu para nabi, para sahabat, para ulama-ulama yang saleh yang mengikut baginda dan ajaran baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan asunan dan perjuangan yang luar biasa ini, walaupun dengan banyak sekali cacian, makian, rintangan terhadap ajaran kesufian, tasawuf dan kesufian ini, tetapi kita telah menikmati dan merasakan sedikit-sedikit karena kita baik sangka di atas ajaran ini. Bahkan kalau kita membenarkan saja kata Abuya, itu dianggap kita sudah menjadi orang istimewa. Tentu sulit untuk membenarkan. Ini di poin pertama ini, mengaji akidah. Di poin kedua, hukum syarak. Di poin ketiga, itu sifat-sifat nafsu. Ini masih syariat. Lalu kita dapat menyangkutkan hati agar senantiasa khusyuk. Ini tarekat. Di poin yang nomor 5 ini kita dapat menyaksikan Allah. Bilang wujud kita baik perbuatan seperti ini sudah hakikat istilahnya. Maka ajaran kesufian itu adalah ajaran hakikat, dinamakan dengan ajaran hakikat. Hakikat ini yang luar biasa ditentang. Kita melihat bagaimana persoalan antara Musa dan Khadir, antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Dan kita di makalah-makalah lain juga menyebutkan ada ilmu iktisabi. Kita berusaha mendapatinya. Ada metodenya ya, ada sistem. Sekolah, pesantren, ada marjaknya, ada referensinya. Kita hafal, kita tulis, kita baca, kita bersusah payah. Apalagi kalau yang mondok-mondok membaca kitab tidak berbaris. Ya, perlu ada ilmu alat dukungan yang lain ya, untuk membuat baris. Belajar nahwu saraf, mantik, batik, bayan, ini kita berusaha. Jadi ilmu iktisabi. Ada ilmu amali, ilmu wahbi atau ilmu ilhami. Ini yang pertama ini disenangi, diakui. Ya, kita dapat sijil lah S1, S2. Hari ini kalau kita di luar negeri berceramah, berdakwah, kalau tidak ada sijil itu tidak dikasih izin tauliyah istilahnya, karena tidak diakui. Ini lepasan mana ya, keilmuannya di lepasan mana ini ya. Jadi sehingga orang menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu dengan ilmu yang iktisabi dan merasa cukup dan puas dengan ilmu iktisabi ini karena mendapat pangkat-pangkat dan gelar-gelar di sini. Tapi ingat, ada ilmu yang kedua, ilmu amali, ilmu wahbi ilhami. Man amila bima alima waratahullah malam ya'lam. Siapa yang beramal apa yang ia ketahui, Allah akan ilhamkan apa yang ia. Ini sudah jarang kita peroleh. Ini sudah jarang diketahui, diakui, bahkan ini hampir-hampir dimusuhi ilmu ini. Yang bahasa katanya, pajan ibu gitu. Kamalim dimajis. Ya. Ini berarti kita telah membatasi ilmu Allah dengan pikiran kita. Begitu ilmu Allah cukup luas sekali, ya, Allah memberikan kepada yang model yang pertama ini, lalu yang model kedua ini, lalu ada ilmu laduni. Ini lebih-lebih dimusuhi, bahkan tidak ditentang malah. Jadi kenapa kita tidak mengakui aja bahwa ada sistem dan
ada bentuk-bentuk ilmu yang begini. Zaman dulu, seingat saya tidak seberapa orang mengaji karena kitab itu jarang ada dimiliki, belum semudah ini. Mungkin satu kitab itu dimiliki oleh sampai 10 orang belajar pakai panyot, tapi begitu tawadu, begitu taslim, begitu patuhnya mereka kepada gurunya. Kita lihat sejarah-sejarah dulu Abu Yahya Mutawalli. Ada yang khidmat menolak-nolak, ada cok-cok iman. Jadi mereka hari ini jadi abu-abu besar. Nah, jadi ulama-ulama besar. Jadi begitu juga ketika Imam Ghazali berguru kepada Syekh Al-Kharazi. Cuman Syekh Al-Kharazi menyuruh kepada Imam Ghazali pakai cara han mungkin dron muruno baklun kena dron akabirul ulama dron kamalim hana len perlecit muruno punya perle nyan pegleh. Jadi setelah Imam Ghazali membersihkan lantai itu, dia pulang ke pondoknya, ke madrasahnya, dia melihat pelajar-pelajarnya, guru-guru senior itu hebat seperti anak-anak dalam pandangannya. Itu diceritakan oleh Nawawi di dalam kitab Muraqiyah dia. Jadi perlesit orang malim-malimnya, oleh sumubut mahali, menyejak suluk melimau huruf, dan 10 huruf, lebih kebuka dalam pintu hati Allah melihat karangan-karangan maksud-maksud para ulama ini. Jadi begitu juga, begitu tawadu dan rendahnya Imam Ghazali berguru kepada Syekh Al-Kharazi yang hari-hariannya Syekh Al-Kharazi ini membuat rompak, cop siluk, cop sipatu. Ya, tetapi karena persoalan nafsu ini merasa sombong atau merasa lebih dari Jadi karena Imam Ghazali sudah siap, walaupun dia sebagai pembesar ulama, pulang dia kepada Allah kasyafkan, Allah berikan kepadanya ilmu laduni yang luar biasa, karangan-karangan Imam Ghazali seperti yang ulumuddinnya yang masih eksis dan masih dipelajari. Inilah perjuangan bahwa syariat dan hakikat ini tidak bisa kita pisahkan. Belajar akidah, belajar hukum syara, belajar tentang sifat-sifat nafsu, ini adalah syariat. Dan tajalli Allah sehingga tidak teringat lagi kita semua datang dari Allah. Ini adalah hakikat. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Ini adalah ma'rifat. Maka kata Abu Ya, kalau kita dapati ini dalam kehidupan kita, umur kita ini diberkahi, sekalipun sedikit yang kita kerjakan. Sekalipun sedikit yang kita kerjakan. Jadi kan ada gambaran-gambaran tadi, salat orang zuhur 2 rakaat saja itu bandingnya dengan salat yang tidak zuhur sarmada abada. Jadi sarmada abada itu tidak tanding dan banding. Jadi sedikit kebaikan tapi mendapat kebahagiaan yang banyak. Yang orang zaman ikra bismillah dibaca, berkah, mujarab, berkah, bermakna. Jadi kitanya surtuh kau tak baca Yasin semalam, makin galau, mungkin enggak? Makin susah. Nyona orang yang tunggu tu mamang baca surat ayat kursi, kan mutamah iblum jin, mutamah jin lain lah. Itu rupanya karena faktor-faktor tadi kita tidak tajalli Allah, artinya kita tidak sampai kepada tingkat bahwa mengalami seperti syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Inilah perjuangan. Jadi perjuangan ini cukup berat.
Bahkan kalau musuh dari luar, ini mudah untuk kita hadapi karena dia di luar. Tetapi musuh dari dalam yang merupakan sahabat dan kawan sendiri, ini sulit untuk kita hadapi. Sulit untuk kita hadapi. Dan bersifat dengan munafik, mencari keuntungan pribadi, menyembunyikan rahasia hatinya. Atau dengan kebodohan yang dapat dimanfaatkan oleh lawan. Kebodohannya dapat dimanfaatkan oleh lawan. Mungkin tidak ada sopan santun, akhlak yang baik. Dengan salah satu murid yang begini sampai tercemar kepada gurunya yang baik. Jadi baik terjadi perlawanan di luar atau perlawanan di dalam. Jadi di dalam ini ada dua kelompok. Musuh dari dalam ini ada dua kelompok. Yang pertama, mencari keuntungan pribadi. Yang kedua, karena kebodohan. Bahkan pendakwah lama, Bujangga, mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu akan dihijab dengan, Islam itu terhijab dengan orang Islam itu sendiri. Ini yang menjadi sebuah pengalaman, dugaan kita berkemungkinan besar MPDT itu nanti akan dihijab oleh orang MPDT itu sendiri. Terhijab, nurnya dan cahayanya tidak cemerlang, itu karena ulah orang yang ada di dalam itu sendiri. Di dalam perjuangan, kenapa ini terjadi? Di dalam Islam sendiri, kenapa ini terjadi? Ini adalah untuk mengukur sejauh mana keimanan si pejuang ini. Ya. Nabi begitu juga. Kalau kita lihat sesudah meninggalnya Sayyidatina Khadijah, meninggalnya Abi Thalib, tidak ada lagi orang yang membantu. Ya. Tapi masih eksis yang setiap hari dihantam, dicaci, dimaki, tanpa henti-henti. Sampai Islam ini ke negeri kita. Kita nikmati dan kita rasakan. Jadi, mungkin inilah semangat Mayor Ilyas. Mayor Ilyas ini katakan pada saya, Lun Abu Muda, Hanalung yang lain, Lun Abu Yamda. Jadi bulat pandangan beliau. Tentang yang lain-lain lega apa. Ini juga pernah digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati qabli. Tidak dari nabi yang Allah utus pada umat sebelumku, kata Nabi. Illa kana lahu min ummatihi hawariyuna. Kecuali ada di kalangan umat itu yang penolong Nabi. Ashabun ya'khuduna bisunnatihi. Sahabat-sahabat yang memegang atas sunnahnya Nabi. Wa yattaduna bi amrihi, yang mengikut arahan dan perintah Nabi. Summa innaha min ba'dihim. Kemudian sesudah tidak ada lagi sahabat-sahabat penolong itu. Ya. Innaha min ba'dihim, timbul sesudah mereka itu. Innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Terjadi pertikaian, perpecahan sesudah mereka itu buat beberapa kelompok, yaitu yaquluna ma la yaf'alun, berbicara tapi tidak mengerjakan. Ini musuh dari dalam, kata Nabi.
dan yaf'aluna ma la yu'maru, berbuat tapi tidak sesuai dengan arahan. Jadi ini musuh dari dalam. Begah mentang bubut anak, ini membahayakan perjuangan juga. Begah mentang, begah lihat perjuangannya dengan kasih sayang, ketiganya mentang bengai-bengai, tahan disakiti, tidak menyakiti, memberikan, kitanya panailah memparang kali ulang. Jadi begah mentang, bubuk anak ini juga penghancur dari dalam. Atau yaf'aluna ma la yu'marun, berbuat tidak sesuai arahan. Begahnya perintah abu. Ruk bak mengkawin di perintah abu. Leh, ona ke perintah le abu mengkawin dapat. Nah, jadi membawa-bawa nama Nabi. Padahal Nabi tidak memerintahkan seperti ini. Membawa-bawa nama Abuya. Padahal Abuya tidak memerintahkan seperti itu. Ini juga penghancur dari dalam. Maka kata Nabi, faman jahadahum biyadihi, maka bersungguh-sungguh untuk melawan ini dianggap orang yang beriman dengan tangannya. Waman jahadahum bilisanihi, bersungguh-sungguh melawan ini dengan lisannya, maka orang mukmin. Kemarin terjadi rakernas, itu kita membahas dengan lisan untuk melawan persoalan ini. Ya. Lalu waman jahadahum biqalbih, bahwa mukmin, minimal kita benci orang-orang seperti ini yang tumbuh di dalam tubuh MPDT ini, yang bisa menghancurkan MPDT ini. Walaisa wara'at dzalik minal iman, maka tidak ada selain itu iman. Jadi ini yang kita harus perbaiki. Siapapun kita, apakah kita sebagai pakar atau sebagai khalifah, sebagai narasumber, kalau ngomong saja tidak berbuat, ini penghancur perjuangan dari dalam. Atau kita tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak pernah tahu sedikit pun apa makalah-makalah Abuya itu. Tetapi kita di luar berkoar-koar, Abuya, kemana kita pergi, naik kantor, turun kantor, begah Abuya, padahal untuk kepentingan pribadi, ini juga penghancur dari dalam ini. Maka mudah-mudahan nanti tercipta rakernas yang kedua, yang ketiga, agar organisasi majelis ini baik dan bagus, kita bisa menyelamatkan, sama-sama membantu perjuangan ajaran kesufian ini atau ajaran hakikat ini. Jadi diizinkan kita berhakikat itu kalau bersyariat yang baik, yang kuat. Jadi diumpamakan bahwa syariat itu seperti tempurung, isinya itu bagaikan tarekat, minyaknya itu bagaikan hakikat. Jadi di dalam tempurung yang keras itu ada isi. Kita haluskan isi, itu ada minyak. Ada minyak. Jadi begitulah kita harus belajar akidah dalam konsep dalil dan burhan. Dalil dan burhan. Nanti kita akan belajar tasawuf dalam konsep istilahnya kasyaf dan bayan. Dan nanti belajar hakikat istilahnya dalam bentuk syuhud dan ayan. Ya, jadi ada istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Istilah tauhid, akidah, tauhid tasawuf, tauhid sufi. Itu perlu ada burhan untuk tauhid akidah, perlu ada bayan dalam tauhid tasawuf, dan perlu ada ayan dalam tauhid sufi. Contohnya begini. Orang mengetahui Mekah padahal dia tidak melihat Mekah. Itu adalah burhan. Tapi kalau dia sudah melihat Mekah dari kejauhan tapi belum masuk ke dalam kota Mekah, ini adalah bayan.
Tapi kalau dia telah tetap di dalam kota Mekah itu adalah ayan. Ya. Jadi kalau sudah tetap di dalam kota Mekah, sudah masuk ke Mekah, itu istilahnya tamkin dan rusuh. Itu adalah istilahnya ayan. Ya, jadi syuhud ayan, kasyaf bayan, dalil burhan. Jadi kita harus belajar dari ilmu yakin meningkat menjadi ainul yakin, meningkat menjadi hakul yakin. Jadi keyakinan yang sedikit, keyakinan yang kuat bisa membuat nilai amal yang sedikit itu bisa banyak. Dan bisa juga mengurangi maksiat yang banyak itu bisa sedikit. Ini Mu'adz bin Jabal pernah ditanya. Orang laki-laki bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang keyakinan ini. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, kalau keyakinannya kuat, amalannya sedikit, kata Mu'adz bin Jabal, maka keyakinan yang kuat itu bisa menambah nilai amalan yang sedikit. Lalu sebaliknya, kata seorang laki-laki, kalau begitu, Tuan Syekh Mu'adz bin Jabal, kalau orang maksiatnya banyak, bagaimana? Keyakinannya kuat. Apa dapat mengurangi maksiat yang banyak dengan keyakinan yang kuat itu? Mu'adz bin Jabal terdiam. Tapi kepegang Mu'adz bin Jabal, pintar kamu paham. Ya, maka oleh karena itu perlu kita belajar akidah yang kuat, keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat Ramadan kita akan datang ini. Ya. Banyak sekali fazilah dalam Ramadan ini. Ya. Itqu minan nar, maghfirah, rahmah dan sebagainya dilipat gandakan itu dari keyakinan kita yang kuat. Salat tarawih kita lakukan, puasa kita lakukan, zikir yang kita lakukan, semuanya itu bermakna dengan keyakinan kita yang kuat. Tetapi kalau keyakinan kita biasa-biasa saja, tipis-tipis saja, walaupun banyak yang kita lakukan nih, tidak bermakna. Jadi mudah-mudahan dalam penutupan pengajian sementara bagi saudara-saudara yang ada kesempatan bersuluk nanti bisa mendaftarkan diri kepada wali nangro atau kepada khalifah-khalifahnya. Tidak dapat di 10 pertama, ada 10 kedua atau 10 ketiga, atau kalau tidak dapat sebulan. Jadi banyak cara dan solusinya untuk kita berkeinginan sama-sama kita belajar di bawah tarbiyah Syekh ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mendoakan juga kami mau pergi ke Ulegri sebenarnya, mau takziah kepada Abu Bakar, jumpa dengan Pak Mayor Ilyas. Jadi diculiklah kami di sini, maka berandalah kami di sini. Jadi secara tidak disangka-sangka dan juga rupanya bilang komandan ini yang paling halal ya bilang. Jadi ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.